Pernah nginep di hotel sebelumnya? Pernah? Nah, apa yang diharapkan oleh tamu menurut kamu? Apa yang diharapkan oleh tamu? Ketika orang tamu menginap ke kamar gitu ya, kamu stay di hotel kita, pasti mereka punya harapan basic terhadap kamar kita. Yang pertama adalah pasti kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan area kamar tidur dan kebersihan area kamar mandi. Kerapian dan kenyamanan. Jadi kalau kita bicara tentang kerapian dan kenyamanan di bed, kemarin kita udah training bagaimana caranya making bed ya. Sambil ketika kita making bed kita perhatikan kebersihan daripada linen itu sendiri, mana linen yang kelihatan kotor, mana linen yang pillow yang kelihatan nggak bagus ya kan, karena itu sangat berimpact dengan kenyamanan tamu. Orang ke kamar mereka ingin tidur yang nyaman baru bisa didapatkan dengan tempat tidurnya bersih, ya kan? Tempat tidurnya wangi, tempat tidurnya rapi, pilonya empuk, baru dia tidurnya nyaman. Benar nggak? Jadi kita ke hotel, kita mau tidurnya nyaman. Kita mau ketika ke toilet, ke bathroom area dan toiletnya bersih. Benar nggak? Kalau seandainya dua itu tidak terpenuhi, kira-kira apa yang akan terjadi? Kamu pasti kecewa ya. Nah, makanya tugas kita di housekeeping untuk memastikan kenyamanan di area bed dan kebersihan fokusnya di area kamar mandi dan toilet gitu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana membersihkan toilet bowl secara proper. Nah, nanti akan dipandu oleh Pak Asai. Kita harus kenal dulu perangkatnya apa gitu. Partnya apa aja, karena toilet bowl tuh ada beberapa bagiannya. Seperti di atas, ini ada flasher ya, flasher, lalu ada water tank, ini untuk penampungan airnya, lalu ada toilet cover, ini ada toilet cover, lalu di sini ada seater, toilet, ya ini toilet seaternya ini. Ada juga yang bilang toilet ring, tapi umumnya adalah toilet seater. Lalu di dalamnya ini adalah toilet bowl atau mangkuk toiletnya. Atau ada juga yang bilang toilet hall tapi lebih kecil. Nah, lalu bagian belah sininya ada body toilet. Nih, Iya, betul. ya. Jadi ada bagian ini bidet. Chemicalnya kita ada beberapa ini ya. Tapi khusus untuk daily, untuk perawatan kita pakai MPC ya atau R2. Kita pakai MPC. Lalu untuk project biasanya pakai 3M atau Go Getter. Ya, jadi kalau misalnya di hotel, khususnya di hotel kita ya, kita pakai MPC ini. Kalau di publik ini biasanya toilet cleaner gitu ya. Kalau kalian ke Alfamart atau Indomaret ini toilet cleaner. Tapi Ada Go Getter warnanya biru sama kayak gini dan ada 3M. Ada 3M, kebetulan saya nggak bawa 3M. Go Getter seperti ini warnanya. Tapi untuk Go Getter dan 3M itu nggak bisa kita daily karena dia akan merusak glasir permukaan ini. Jadi shine-nya akan hilang. tadi disampaikan oleh Pak saya part-part daripada toilet bowl ya. Nah, setelah itu kita bicara tentang chemical dan alat ya. Jadi kalau chemical dan alat hari ini nih Pak saya bawa ini apa namanya Pak saya? Toilet bowl brush. Nah, ini toilet bowl brush ya. Ini ada spong ya. Spong soft sama sama yang dan hard soft ya, hard spong ya. Jadi dua tipe spong. Terus ada apa lagi? Microfiber ada berapa pieces ini ya? Ada beberapa pieces. Ada dua. Seharusnya kegunaannya umumnya dua ya. Terus ada kanebo juga disiapkan. Terus ada hand glove dan yang terakhir ada pet polish. Ini untuk dinding sih Pak. Nah, ini fungsinya untuk dinding atau lantai di sekitar toilet bowl ya. Oke, nah itu peralatan yang kita butuhkan ketika kita membersihkan toilet bowl ya. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal apa itu part-part di toilet bowl, apa chemical dan equipment yang kita butuhkan, yang perlu kita pertimbangkan juga ketika kita membersihkan toilet bowl adalah pertama keselamatan ya dan kesehatan. Kan kita pasti pakai chemical ya. Jangan jangan menggunakan bare hand gitu. Jangan pakai tangan biasa karena seperti Pak Asai bilang tadi itu go getter, 3M itu heavy ya. Jadi kalau kalian pakai tangan nanti tangan kalian rusak gitu. Nah, terus kalau misalnya pada saat deep cleaning kalian menggunakan chemical-chemical yang keras tadi, itu pastikan kalian pakai masker. Kalau hanya sekedar toilet cleaner atau MPC ya kita MPC, punya MPC ya itu mungkin is okay ya. Kita nggak perlu pakai ini. Tapi kalau kalian mau deep cleaning dengan heavy chemical tadi kalian harus pakai ini. Kalau nggak nanti paru-paru kalian rusak ya. Nah, terus ketika kalian membersihkan kamar mandi ini atau toilet bowl itu kalian pastikan bahwasanya ini sirkulasi udara. Jangan sampai kalian misalnya contoh nih ya pada saat kalian bekerja di kamar ini exhaust kalian matikan karena lupa ya kan nyolokinnya lupa terus pintunya ditutup sementara kalian di sini kalian
chemical. Nah, itu berbahaya buat kesehatan kalian. Jadi sebelum kita bekerja, kesehatan dan keselamatan itu yang harus diperhatikan ya. Langkah pertama adalah ya pasang glove dulu dong. Kan tadi kita udah janjian keselamatan dan kebersihan, ya kan? Rugi Pak. Di kamera. Pasang dulu glove. Itu langkah pertama ya. Lanjut ya. Tadi pertama laser. Mana ini nggak nih? Laser, lalu semprot bagian sini semua sampai ke sela-selaannya bagian dalam. Yang harus kalian pastikan ini kena chemical adalah nih. Nah, karena bagian-bagian yang di sini nih. Nah, bagian-bagian di sini yang sering kita suka lewatkan. Jadi ketika kalian nyemprot itu, ini bagian-bagian bawah ini harus kalian pastikan. Nah, ya. Pakai toilet ball brush ya. Area sini juga kena. Jadi nggak cuma ini doang gitu. Dan ketika kalian membersihkan toilet bowl-nya itu dipastikan ini bagian atasnya ini kayak ini. Nah, karena kalau nggak kalian kerjakan seperti itu, maka kuning-kuning di sini nggak bakalan bersih. Jadi lalu kita pakai spons. Karena perawatan, kita pakai sponsnya jangan yang kasar. yang kritikal itu adalah bagian ini, sama bagian ini. Itu biasanya kotorannya kalau kalian nggak hati membersihkan. Makanya dalam membersihkan kalian harus concern ke sana. Lalu ganti spons yang ini. Jadi sponsnya berbeda ya. Karena yang tadi udah untuk yang dalam, bagian dalam. Belakangnya, jadi usahakan jangan sampai ada yang terlewat. Kita harus concern terhadap sanitasi tamu kan, kebersihan tamu. Aduh, lihat semua. Nah, kalau penggunaan spong ini, spong itu nggak boleh kayak gini ya. Spong itu harus memakai spong itu harus begini. Jadi tekniknya juga bisa membuat hasil yang berbeda. Ini juga harus dibersihkan semua ya, sama. Bersihkan semua, termasuk ini juga dibersihkan. Ini penting untuk dibersihkan ya, karena kadang itu tadi kotoran dari percikan atau apa. Nah, ini bagian sini juga harus dibersihkan. Ke belakang. Lap ya, lap. Kita ada penibu. Juga semua dilap.